kami dari kelompok 2 metode penelitian hukum. Pada malam ini ingin memperkenalkan diri kami. Saya Jomeko sebagai narator. Saya Victor. Saya Nanda. Saya Jari. Saya Chen. Pada malam hari ini kami ingin mendiskusikan tentang pentingnya penelitian dan skripsi dalam ranah hukum. Hal yang pertama yang kami diskusikan di sini adalah penelitian sebagai kegiatan ilmiah. Seperti kita ketahui, penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah karena dalam pelaksanaannya berpedoman pada tata cara ilmiah. Oleh karena itu, agar suatu kegiatan dikatakan ilmiah, maka harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama itu terhindar dari pengaruh-pengaruh yang membawa pemikiran subjektif. Kedua, data yang diperoleh oleh penulis merupakan fakta yang ada di lokasi penelitian dan bukannya perkiraan atau dibuatnya sendiri. Yang ketiga, jujur tidak memutarbalikkan suatu fakta, melihat segala sesuatu yang ada secara faktual tanpa menutupi apa yang ada. Yang keempat, berpijak pada segi objektif, tidak mencari yang baik dan meninggalkan hal-hal yang kurang baik namun relevan. Yang kelima, pelaksanaannya berpedoman pada langkah-langkah tertentu secara sistematis dan analisis. Yang keenam, pengolahan data dan analisis berdasarkan pada fakta yang terkumpul dan tidak mencari data lain selain yang telah terkumpul. Sehubung dengan unsur-unsur tersebut, penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilmiah karena unsur-unsur dalam penelitian hukum bersifat sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum dibutuhkan juga untuk menguji teori yang dianut dalam dunia akademik hukum. Setelah kita mendengar tentang penelitian sebagai kegiatan ilmiah, apakah menurut teman Victor, ilmu apa saja yang bisa dipergunakan dalam penelitian sebagai kegiatan ilmiah? Sesuai yang kami pelajari terdapat 2 ilmu hukum. Yang pertama, ilmu hukum dogmatik. Menurut pandangan tradisional, ilmu hukum dogmatik adalah ilmu hukum optimal forma atau dalam bentuknya yang optimal. Dengan istilah ini mencakup semua kegiatan ilmiah diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif dan konkret. Unsur dogmatis terletak dalam hal bahwa orang sungguh-sungguh membatasi diri pada suatu sistem hukum spesifik. Pada hakikatnya, ilmu hukum dogmatik memiliki suatu karakter sendiri. Ia adalah ilmu generis yang tidak dapat dibandingkan atau diukur dan dinilai dengan bentuk atau ilmu lain. Oleh karena itu, ilmu hukum dogmatik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ilmu hukum dogmatik memiliki suatu sifat empiris, analitis, artinya ia memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi dan struktur dari hukum yang berlaku. Yang kedua, ilmu hukum dogmatik menimbulkan sistematis gejala-gejala hukum. Yang ketiga, ilmu hukum dogmatik menginterpretasikan hukum yang berlaku dari segi ilmu hukum dogmatik memiliki suatu sifat hermeneutik. Yang terakhir, ilmu hukum dogmatik memiliki nilai hukum yang berlaku, dalam arti ini ia relatif bersifat normatif. Yang berikutnya, ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris membedakan secara tajam antara fakta-fakta dan norma-norma, antara keputusan-keputusan atau proposisi yang memaparkan deskriptif dan normatif. Gejala-gejala hukum dipandang sebagai gejala-gejala empiris faktual yang luar. Oleh karena itu, ilmu hukum empiris itu berbicara dalam keputusan-keputusan deskriptif tentang gejala-gejala hukum yang untuk sebagai juga tampil dalam keputusan-keputusan perspektif. Jadi ternyata dalam penelitian sebagai kegiatan ilmiah, ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris ini memiliki peran yang sangat penting. Namun dalam kegiatan ini tentunya semuanya memiliki fungsi. Kira-kira fungsi penelitian hukum itu seperti apa, teman Anda? Pada hakikatnya, fungsi penelitian hukum adalah mendapatkan kebenaran ilmiah. Penelitian merupakan salah satu cara untuk mencari atau menemukan kebenaran ilmiah di samping pendidikan dan pengabdian. Oleh karena itu, penelitian hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dalam ilmu hukum. Seorang calon peneliti hukum perlu memahami konsep mengenai ilmu hukum berikut. Yang pertama, hukum diartikan sebagai ide, sesuatu yang dicita-citakan, nilai, moral, dan keadilan. Yang kedua, hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah peraturan, atau undang-undang sebagai produk kekuasaan tertentu yang berdaulat. Yang ketiga, hukum yang dikonsepsikan sebagai lembaga sosial yang real dan fungsional sebagai sistem kehidupan bermasyarakat yang berbentuk pola-pola tingkah laku yang melembaga. Berdasarkan perspektif dan konsep hukum tersebut di atas, dikenal 3 macam kebenaran hukum. Yang pertama, kebenaran hukum secara filosofis atau sebagai ide. Yang kedua, kebenaran hukum secara normatif atau nilai yang terkandung dalam undang-undang, dan kebenaran dalam realitas yang terkandung dalam pola tingkah laku
Sesuai dengan paparan dari Taman Anda, seperti kita tahu fungsi penelitian hukum itu terjadi karena kegiatan ilmiah, dan kegiatan ilmiah itu menghasilkan karya ilmiah berupa skripsi. Kira-kira pengertian skripsi itu seperti apa teman Anda? Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian ilmiah oleh mahasiswa pada jenjang program sarjana. Skripsi merupakan tugas akhir bagi mahasiswa untuk mencapai gelar kesarjanaannya. Sesuai dengan pengertian skripsi yang telah dideskripsikan oleh teman Anda, kira-kira tujuan dan manfaat skripsi ini gunanya untuk apa? Baik, untuk tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tujuan utama penulisan skripsi adalah memberi bekal pengalaman belajar ilmiah sehingga mahasiswa mampu yang pertama berpikir dan bekerja secara ilmiah, yang kedua merencanakan secara ilmiah, yang ketiga melaksanakan penelitian ilmiah, dan yang terakhir menuliskan karya ilmiah hasil penelitian. Selain itu, bagi mahasiswa yang mempunyai kekuatan untuk berlatih menulis skripsi sehingga menjadi terampil, maka manfaat akademis yang diperoleh dari menulis skripsi yaitu yang pertama, mahasiswa terpacu membaca secara efektif, yang kedua, mahasiswa terlatih menggabungkan hasil bacaan, menyairkan dan mengembangkannya, yang ketiga, mahasiswa terbiasa melacak atau mencari informasi di perpustakaan, dan yang terakhir, mahasiswa terbiasa menemukan fakta dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Jadi seperti itu ya tujuan dan manfaat skripsi, teman Jeren. Kira-kira jenis-jenis skripsi ini hanya satu atau ada beberapa jenis yang lain? Jadi di sini ada tiga jenis. Nah, jadi jenis-jenis skripsi ini berdasarkan bahan kajian dan pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka. Yang pertama itu pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam kepada bahan pustaka yang relevan. Lalu yang kedua ada jenis skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan, yang dimana itu dia berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Lalu ketiga itu ada skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Jadi di situ perencanaan kegiatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori-teori konsep-konsep dan prinsip-prinsip atau temuan-temuan penelitian yang relevan. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui skripsi adalah kegiatan ilmiah, jadi pasti susunannya itu pasti terstruktur atau bagaimana teman-teman? Jadi kira-kira susunan skripsi ini seperti apa teman-teman? Baik, ini susunan skripsi. Dalam susunan skripsi itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama bagian awal skripsi, yang kedua bagian inti skripsi, dan ketiga bagian akhir skripsi. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu bagian awal skripsi. Yang pertama, halaman sampul atau cover. Halaman sampul atau ada yang menyebutnya kulit muka adalah lembaran bagian terluar dari sebuah skripsi, sehingga diistilahkan juga dengan nama cover yang diartikan kulit buku atau sampul buku. Yang kedua, halaman persetujuan dan pengesahan. Halaman persetujuan adalah halaman identitas, tempat di mana dosen pembimbing telah setuju skripsi untuk diujikan. Dan yang ketiga, halaman persembahan dan moto. Persembahan dalam hal ini adalah ucapan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi tersebut. Biasanya persembahan tersebut ditujukan kepada Tuhan dan orang yang paling banyak berperan dalam penyelesaian penulisan skripsi, yaitu kedua orang tua dan saudara-saudara kandung, dan jika sudah menikah dan punya anak, tentunya persembahan untuk suami atau istri atau anak-anak yang tercinta. Yang berikut halaman kata pengantar. Isi kata pengantar ditulis secara ringkas, menggunakan kata-kata yang sederhana dan strukturnya secara umum. Yang berikut halaman abstrak. Pada halaman abstrak, tulis kata abstrak secara simetris dan kapital. Teks abstrak berisi intisari skripsi. Yang berikut halaman daftar isi. Pada dasarnya, halaman daftar isi selain dimaksudkan untuk memudahkan pencarian bagian-bagian yang diperlukan dalam skripsi, juga untuk mengetahui organisasi keseluruhan skripsi. Yang berikut halaman daftar tabel. Yang berikut halaman daftar gambar. Sekarang yang bagian kedua, yaitu bagian inti skripsi. Dalam bagian inti skripsi terdapat yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan dibagi atas 3. Yang pertama, 1 latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Dan yang ketiga, tujuan dan manfaat kegunaan penelitian. Yang kedua bagian B, yaitu tinjauan pustaka. Yang berikut metode penelitian.
Dan yang berikut hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dalam bagian ketiga, bagian akhir skripsi, terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua bahan yang dipakai sebagai sumber informasi ilmiah dalam penyusunan skripsi. Yang berikut lampiran-lampiran. Unsur kedua dalam bagian akhir skripsi adalah lampiran yang memuat keterangan-keterangan yang terkait dengan penulisan skripsi. Dan yang terakhir yaitu riwayat hidup. Unsur ketiga dari bagian akhir skripsi adalah riwayat hidup. Riwayat hidup penulis skripsi ini hendaknya disajikan dalam bentuk naratif, bukan dengan model tabel. Sekian. Ternyata susunan skripsi begitu rumit, mulai dari cara penulisan, struktur bab-bab yang terjadi. Karena ini baru pertama kali, kiranya kita berharap sebagai skripsi ini bukan menjadi tantangan, tapi sebagai materi pembelajaran yang harus kita lalui. Sehingga tentu saja kita perlukan bimbingan dan koreksi naskah skripsi dari dosen-dosen pembimbing. Kira-kira menurut teman Chen, bimbingan dan koreksi naskah skripsi itu jalannya seperti apa dan bagaimana? Oke, soal bimbingan dan koreksi naskah skripsi. Bimbingan skripsi tidak lain adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang dosen dalam menuntun mahasiswa dalam membuat skripsi. Oleh karena itu, tugas seorang pembimbing pada dasarnya adalah memberikan bimbingan mengenai bagaimana cara pembuatan skripsi, mulai dari perumusan judul dan masalah yang akan diteliti, buku yang akan digunakan, dan juga sampai pada pembahasan hasil penelitian dan simpulan dari hasil penelitian. Untuk itu perlu ditunjuk oleh program studi 2 orang tenaga pengajar, yaitu dosen senior sebagai pembimbing 1 dan dosen junior sebagai pembimbing 2. Bimbingan skripsi yang dilakukan oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 biasanya dalam bentuk koreksi dan revisi terhadap naskah skripsi. Secara umum, naskah skripsi dibagi atas 2 tahap. Yang pertama, naskah skripsi yang siap diuji, dan yang kedua adalah naskah skripsi yang siap diterbitkan. Dalam revisi skripsi, biasanya dilakukan oleh dosen pembimbing setelah menerima dan membaca naskah skripsi yang kemudian diserahkan kembali ke mahasiswa. Sekian. Jadi seperti itu ya kira-kiranya pentingnya penelitian dan skripsi seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Semoga kita melihat skripsi sebagai karya ilmiah, sebagai pembelajaran bukan sebagai tantangan. Sekian diskusi kami mengenai penelitian dan skripsi dalam ilmu hukum. Kami dari kelompok 2 berbasis pada buku metode penelitian dan penulisan hukum yang ditulis oleh Bapak Joseph Mario Montero, SA, SIP, MH. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Jadi sekarang kami dari kelompok 2 sudah bersama dengan pemateri utama kami yaitu Pak Joseph Mario Montero, SA, SIP, MH. Pak, kami ingin bertanya mengenai pengalaman Bapak sebagai dosen pembimbing dan keluh kesah selama membimbing mahasiswa, dan kira-kira masalah yang paling sering Bapak hadapi dalam pembimbingan penulisan skripsi di Fakultas Hukum ini seperti apa, Pak? Oke, jadi dari pengalaman itu ya, ini ada beberapa hal yang mesti saudara mahasiswa ketahui tentang bagaimana menyusun karya ilmiah yang namanya itu adalah skripsi. Nah, skripsi ini kan dibuat sebagai hasil penelitian. Namun sebelum masuk sampai kepada skripsi, maka kewajiban bagi setiap mahasiswa itu harus menyusun proposal. Kata lain proposal kan rancangan penelitian. Disitulah nanti kita sebagai pembimbing 1 dan 2, selama membimbing itu akan melihat bagaimana data-data yang dikemukakan oleh calon peneliti, masih sebutannya calon peneliti, yang dia bisa meyakinkan kepada pembimbing bahwa memang ada permasalahan atau isu hukum. Nah, selain itu dia juga harus ya mengetahui tentang aturan hukum, regulasinya. Sebab kita ya belajar hukum itu kan dan meneliti hukum selalu berangkat dari peraturan yang ada. Maka ada sebutan yang namanya dasolen, dasein, aturannya mengatur begini, tapi implementasi atau pelaksanaannya seringkali ada permasalahan. Begitu. Nah, kemudian
Dari situ ketika dia mempertanggungjawabkan proposalnya itu dalam ujian atau seminar proposal, nanti akan banyak masukan, banyak koreksi untuk membekali calon peneliti itu pada saat nanti dia akan melakukan penelitian. Nah, ketika dia mulai melakukan penelitian, maka ada beberapa syarat yang harus dia ketahui. Yang pertama itu adalah persiapan. Persiapan itu seperti apa? Kalau penelitiannya penelitian hukum empiris, berarti dia harus mendatangi responden atau semacam narasumber, maka dia harus mempersiapkan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan ini tergantung nanti apakah responden itu langsung bisa diwawancarai ataukah responden minta pertanyaan diketik, ditulis atau diketik, nanti diserahkan, kemudian dia baca, baru dia menulis jawabannya itu. Ada dua cara. Dan pertanyaan itu pun ya harus dipersiapkan dengan bobot yang artinya, maksud bobot di sini untuk narasumber atau responden itu dia membacanya, dia memahami pertanyaan-pertanyaan itu. Apalagi harus diingat responden ini beragam. Beragam maksudnya katakanlah kalau respondennya pihak pemerintah, kebanyakan mereka menguasai masalah yang kita tanya, ya masalah yang mereka ketahui. Tapi bagi masyarakat ini beragam orang, tingkat pendidikan, latar belakang, maka tentu dalam mewawancarai itu ya kita harus melihat juga ya kemampuan daripada responden tersebut. Saya ambil contoh, kalau saudara bertemu dengan responden nelayan misalnya atau pedagang kecil atau tukang parkir, tentu pertanyaannya tidak bisa kita buat pertanyaan dengan bahasa yang tinggi-tinggi dan nanti menyulitkan mereka. Ya, padahal tujuan kita wawancara itu untuk mendapatkan sejumlah keterangan yang kita butuhkan. Maka ada caranya, bertanya ya pakai bahasa yang mudah, yang ringan dia mengerti. Nanti pada saat kita susun hasil keterangan atau penjelasannya, baru kemudian kita susun sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar, yang ilmiah, begitu. Nah, ini pengalaman yang seringkali kita sampaikan, kita arahkan ke mahasiswa supaya dia turun ke lokasi, bertemu responden, ya bisa mendapatkan data-data yang dia butuhkan. Beda dengan penelitian hukum normatif, itu tidak ada responden. Dia hanya pakai sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Kebanyakan dia baca semua bahan-bahan yang ada pustaka itu. seperti Ya. itu. Jadi dia penelitiannya lebih banyak ke perpustakaan. Nah, kalau yang empiris itu, ini yang pengalaman setiap mahasiswa, dia akan menghadapi ya yang tadi saya katakan itu. Kalau di masyarakat beragam orang. Jadi kalau penelitian tentang pengelolaan persampahan yang dia punya responden itu misalnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah, pasti pertanyaannya yang dia susun ya berkaitan dengan bagaimana ya menurut mereka itu sampah yang dibuang itu apakah memang masyarakat itu mematuhi aturan bahwa buang di tempat sampah atau mereka buang di sembarangan tempat. Itu satu contoh saja. Nah, setelah itu ya baru kemudian dia akan melaporkan kepada pembimbingnya untuk mendapat konsultasi, diskusi kembali dari sejumlah pertanyaan, jawaban dari responden, dan data-data yang dia dapatkan selain wawancara tadi. Kalau misalnya dia observasi, kan ada teknik pengumpulan data kan observasi, kata lainnya kan pengamatan. Maka kita sering tanya, apa yang kamu lihat di sana? Kalau misalnya ya contoh tentang bagaimana kepatuhan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak, nah yang kamu lihat itu bagaimana sebenarnya kepatuhan mereka itu? Apakah mereka dalam hal ini ya pergi ke kantor pajak untuk bayar pajak atau bagaimana? Ini kan berkaitan dengan observasi tadi. Maka peneliti itu, mahasiswa itu harus bisa memastikan
yang dia amati itu objek yang dia amati itu seperti apa. Jangan dia amati atau observasi tentang ya pemilu. Kalau pemilu kan sudah lewat. Kalau dia mau meneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada saat pemilu, tidak butuh observasi lagi. Kecuali waktu itu dia pergi ke TPS ketika pemilu dilaksanakan. Tapi kalau dia meneliti sekarang untuk apa? Berarti wawancara saja kan? Dan juga dia butuhkan dokumen. Begitu. Nah, itu pengalaman praktis yang bisa Pak bagikan. Jadi pada saat dia mulai diskusi untuk olah dia punya data yang dia susun di bab hasil penelitian dan pembahasan, nanti disitulah kita akan ya memberikan dia pemikiran-pemikiran tentang ya apa yang sudah dia masukkan tadi. Sampai dengan kalau kami pembimbing putuskan ini harus dipertanggungjawabkan di ujian atau seminar hasil, maka dia harus persiapkan diri untuk nantinya ujian atau seminar hasil. Itu masukan tadi. Sampai dengan kalau kami pembimbing putuskan ini harus dipertanggungjawabkan di ujian atau seminar hasil, maka dia harus persiapkan diri untuk nantinya ujian atau seminar hasil. Itu tahap kedua. Tahap pertama kan ya seminar atau ujian proposal. Nah, di tahap yang dia lakukan pada saat ujian atau seminar hasil, nanti kita lebih banyak mendiskusikan, meminta klarifikasi, menanyakan itu yang di bab tentang hasil penelitian dan pembahasan. Apa itu pembahasan? Maksudnya selain data-data mentah yang dia masukkan di dalam bab hasil penelitian itu, dia juga harus menganalisis. Kata pembahasan itu maksudnya menganalisis data yang ada. Nah, menganalisis itu nanti dia harus kaitkan dengan kajian pustaka. Kajian pustaka itu di mana? Di bab mengenai tinjauan pustaka. Di bab tentang tinjauan pustaka itu ada sejumlah konsep, ada sejumlah teori yang berkaitan dengan topiknya itu, judul skripsinya itu. Di situ dia harus analisis. Begitu. Itu yang dimaksud dengan pembahasan. Nah, kalau semua itu dia sudah lewati, berarti dia sudah perbaiki, lalu kami putuskan ya bahwa yang bersangkutan harus memperbaiki lalu siap untuk ujian skripsi, maka di tahap yang terakhir itu baru dia ujian komprehensif. Ujian skripsi itu ujian komprehensif. Kenapa dikatakan ujian komprehensif? Karena nanti pada saat ujian skripsi itu kita akan tanyakan dari segi selain apa yang dia sudah dapatkan, pengalaman dia melakukan penelitian, juga kaitannya dengan ilmu hukum. Ilmu hukum yang ada kaitan dengan topik judul skripsi itu. Maka dikatakan komprehensif. Sejauh mana dia masih ingat ya kaitan dengan ilmu hukum yang dia sudah dapatkan pada mata kuliah yang ada sangkut paut dengan judul skripsi tadi. Begitu. Sampai dengan kalau kita nyatakan dia lulus ujian skripsi, maka yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai seorang sarjana hukum. Jadi ada 3 tahap ya, yang harus setiap mahasiswa lewati sampai dengan memperoleh gelar sarjana hukum. Itu saja yang dapat saya bagikan. Selain itu, satu hal lagi kita harus ingat di dalam menyusun proposal, hasil penelitian dan skripsi, pergunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai ejaan bahasa Indonesia yang benar. Gunakan istilah hukum. Ya, bahasa hukum itu punya istilah-istilah hukum. Itu harus dilihat di kamus hukum. Selain bahasa Indonesia yang kita lihat juga di kamus bahasa Indonesia. Karena ini tulisan ilmiah, berarti bahasa harus bahasa Indonesia. Istilah-istilah berkaitan dengan istilah hukum yang bisa kita lihat di kamus hukum. Ini yang bisa Pak bagikan ya kepada saudara yang pada malam ini ya sudah banyak membahas, memperbincangkan tentang apa itu sebenarnya penelitian hukum. Terima kasih. Kembali kepada
saudara host. Terima kasih kepada narasumber utama kami yaitu Pak Joseph Mario Montero, SH, SIPMH. Ternyata dalam penelitian dan penulisan skripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dari penulisan proposal, hasil, dan juga terakhir yaitu pengujian skripsi atau pengujian komprehensif. Semoga harapan kami dari teman-teman kelompok 2, skripsi bukan menjadi tantangan tetapi menjadi materi pembelajaran harus dihadapi dengan berani, sehingga kita semua bisa menggapai gelar yang kita cita-citakan bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.